wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, saudara-saudara, para hadirin wal hadirat jamaah majelis taklim yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taufik dan hidayahnya, irsyad dan inayahnya, kita pada malam hari ini dapat bermuajahah, bersilaturahmi, bertatap muka dalam rangka yang sama insyaallah li'alla li kalimatillah, membesar-besarkan, meninggikan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sudah barang tentu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terhenti kepada beliau saja, lanjut kepada sahabatnya, pengikutnya terus sampai akhir zaman. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terdetik di hatinya, karena beliau ini termasuk juga ahli kanuragan, tapi bukan atlet kanuragan, namun beliau ahli kanuragan. Tidak ada satupun di sejarah Arab yang bisa menandingi beliau, tapi beliau tidak pernah ikut bertanding. Artinya kalau memanah di kepala, insya Allah kena di kepala. Kalau di kaki, insya Allah kena di kaki. Pada suatu hari di lubuk hati beliau yang dalam ada secercah, ada sedikit merasa hebat. Kalau bahasa Banjarnya merasa bidik, tepat pada sasaran di mana yang ia inginkan. Allah Subhanahu wa taala menegur dengan peraturan Jibril, menyampaikan sebuah firman-Nya yang berbunyi, wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Al-Anfal ayat 17. Wa ma ramaita, dan tidak kamu yang melontar wahai Muhammad, tidak kamu yang memanah, walakin Allah rama, tetapi Allah yang memanah. Nah, ayat tersebut adalah ayat mutasyabihat menurut dalam mutasawuf. Sedikit ada secercah rasa punya kebisaan, rasa punya kekuasaan, rasa punya kepandaian sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menyampaikan, bukan kamu hai Muhammad yang memanah, tetapi ketika engkau memanah, akulah yang memanah. Artinya benar-benar bahwa Rasulullah duduk di atas la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rasulullah ditegur, merasa hebat. Artinya di sini kita dituntut jangan mutakabir, jangan merasa hebat. Semua ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya diberi atau dipinjami bukan milik kita, mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai majaz, sandaran. Adanya kita yang dapat menyebut adanya Allah, bukan adanya kita adanya Allah.
Kalau adanya kita, adanya Allah berpermulaan. Bertentangan dengan yang huwal awal wal akhir wal zahir wal batinu. Namun adanya kita yang dapat menyebut adanya Allah. Kalau kita tidak ada, untuk kita tidak ada yang menyebut Allah itu ada. Adanya kita yang dapat menyebut adanya Allah, bukan adanya kita, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini menggambarkan atau menyampaikan kepada kita semua bahwa kita ini tidak ada punya kebisaan apa-apa. La yamliku syai'a wa la yumliku syai'a. Tidak memiliki sesuatu dan tidak dimiliki oleh siapa terkecuali kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kala kita timbul merasa kita yang hidup secara jahiliyahnya, secara ilmiahnya. Kalau kita yang hidup, kenapa bisa berakhir dengan kematian? Tidak benar bahwa kita hidup. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, ini alat untuk hidup, hayat atau hayat. Mata, basar untuk menyampaikan kepada basirun. Suatu saat nanti hanya kalau Allahnya sudah tidak ada, tinggal alat saja. Kan kita pernah melihat orang meninggal, sekujur tubuh, sebatang kara, kupingnya ada, telinganya ada, matanya ada, tubuhnya ada, namun hanya tinggal alat. Perlu diingat, alat mata hanya alat untuk melihat. Telinga atau kuping hanya alat untuk mendengar. Tertinggal alat, tidak ada artinya apa-apa. Kalau Allahnya tidak ada. Nah, ayat ini namanya dalam ilmu tasawuf ayat mutasyabihah. Tidak tersembunyi lagi Allah. Jelas Allah yang punya gerak. Jelas Allah yang punya kata-kata, jelas Allah yang punya penglihatan, jelas Allah yang punya pendengaran. Kita hanya memiliki alat untuk melihat, alat untuk mendengar. Ini orang bisa alat untuk hidup. Yang hidup itu yang adalah hayat. Hidup tidak bisa mati. Dan ini satu ayat. Kenapa Ahmad Nafis beliau menyampaikan ayat ini? Karena ayat ini erat hubungannya dengan pengajian atau pelajaran ilmu tasawuf. Cuma kadang-kala kita salah persepsi. Jangan belajar ilmu tasawuf terlalu tinggi. Jangan belajar ilmu ma'rifat terlalu tinggi. Sebenarnya semua itu namanya ilmu tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan si masternya. Semua itu ilmu tauhid. Kalau di perguruan tinggi bukan tauhid, bukan ilmu tasawuf, bukan ilmu ma'rifat, tapi ilmu kalam. Ada yang kuliah di IAIN. Ilmu kalam. Iya tauhid semua. Sifat 20 iya ilmu tauhid. Untuk mengesahkan Allah, jangan sampai syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kala ada di antaranya yang merasa takut. Saya berharap mudah-mudahan ketakutan itu tidak ada. Yang kita takuti tidak belajar ilmu tasawuf, ilmu tauhid atau ilmu kalam. Tidaklah Anda yang melempar, hai Muhammad, tetapi Allah lah yang melempar ketika Anda melempar. Siapa itu? Yang difitnah ini nakirahnya. Nakirah itu bahasanya umum. Bukan hanya Nabi Muhammad saja, kita sebagai umatnya. Bukan kamu yang bicara ketika kamu bicara, tapi aku yang bicara. Kita ini summun bukmun umyun fahum la ya'lamun la yubsirun la
lamun. Ayat mutasabihat yang berikutnya di bawah, Ahmad Nafis mengubuhkan di sini, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sering kita dengar itu dan hafal benar kita semua. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak daya dan kekuatan melainkan dengan daya dan kekuatan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Di sini kelihatannya kalau Allah memberikan kita pemahaman, pemikiran atau akal, ilmu yang mantap kepada kita, sudah dapat kita pahami. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya melainkan kekuatan dan daya upaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar kita ini dhaif, tak berdaya, lemah. Lemah. Insya Allah akan timbul khauf dan penuh dengan sifat raja, pengharapan kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita dihidupkan di dunia mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya berat untuk dapat kita tawadhu, berat untuk ikhlas, berat untuk sabar, berat untuk bertawakal kalau tingkatannya belum sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan daya dan upaya Quran. Siapa kita ini? Ini sangat populer sekali ayat ini. Tidak ada daya dan upaya dan kamu melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan atau beserta. Itu dengan dan beserta itu termasuk muhitun lil alamin. Yang jadi pertanyaan, siapa kita ini? Kalau kita berpadah Allah lain, kalau kita berpadah lain Allah juga lah, ia lain. Jadi judul pengajian kita masih di Tauhidul Af'al, untuk menunggalkan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhidul Af'al ini kalau bahasa romantikanya bisa diartikan bayangan yang semu. Ia lain tapi ia. Itu bayangan yang semu. Siapa yang bergerak? Haji Bunair Ali. Dilihat dengan dua biji mata kita. Pada syariatnya, pada mazhabnya, kenyataannya yang bergerak ini Bunair Ali. Tungguin minggu ke bulan-bulan ke tahun-tahun ke tahun. Mungkin paling lama 10 tahun. Karena sidin meninggal, innalillahi wa inna. Ada si gerakan lagi, berarti tidak benar ini. Gerak Bunair Ali. Ini gerak ini menuntut realisasi atau bukti dan kenyataan. Karena gerak kita ini ada awal, ada gerak siapa ini? Kalau dalam bahasa sifat 20-nya taklok menuntut kenyataan karena berakhir dengan tidak bisa bergerak. Lalu sifat ma'ani ini, 7 sifat yang disandarkan pada lembagaan Adam ini taklok sampai kepada yang sebenarnya. Kudrat itu adalah qadirun. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu ada pada kita. Ini bayang-bayang atau mengantarkan. Bayang-bayang atau mengantarkan, atau dalam bahasa ilmu tasawufnya namanya majas, bayangan. Kalau mau melihat perbuatan Allah, kelakuan Allah, lihat dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Al-Qur'an ya. Tidak melihat dirimu. Wa fi anfusikum, dan pada dirimu afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat?
tasawuf. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal akan dirinya, kenalah ia akan Tuhannya. Diri yang mana? Kalau inginnya nyaman, mudahnya, ya nak ada ini sudah. Seperti pandangan Sayyidina Ali. Wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah ma'ahu. Tidak aku lihat sesuatu ketika aku lihat Allah besertanya. Begitu kita melihat si A, mata melihat si A-nya, hati melihat adanya Allah. Kita melihat si A, melihat Allah. Waalaikumsalam. Masa apa mas? Jadi geser di. Mohon maaf ini melulu kita memang bubuhan kita ini mintanya dia di Pak tasawuf Pak. Jadi mintanya bubuhannya ini mintanya bubuhan saya Rahmannya di Pak enterin ke dalam. Jadi bagi yang tidak senang di dalam silakan main di luar. Yang senang main luar dalam silakan. Ini buang dalam buah. Saya ini membacakan Ad-Durrun Nafis, Permata yang Indah, buah karya Ahmad Nafis. Beliau termasuk ranking pertama waktu ngaji tauhid tasawuf di Makkatul Mukarramah, dan beliau bisa melihat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Gurunya bertanya, "Wahai Ahmad Nafis, apa sekarang perbuatan Allah?" Bila Ahmad Nafis, mohon maaf, mungkin bahasa Arab di sana kan, mohon maaf, bisakah Pak Guru, Pak Kiai turun dari tempat mimbar pengajian? Bisa turun, beliau naik. Apa Ahmad Nafis kerjaan Allah? Menurunkan orang yang di atas, menaikkan orang yang di bawah. Beliau lagi yang pertama, nih kitab putra Kalimantan juga ya, termasuk Pulau Borneo. Gimana Kalimantannya? Kalimantan Selatan. Jadi mohon maaf kalau saya cerita intian ke dalam dosen. Hanya istilah batang itu, kita tidak senang kalau batang itu timbul tahi. Mungkin bubuhan kita di Tenggarong kita paham timbul tahi. Ada yang berapa takut atau sepet nih. Batang yang timbul tahi itu membahayakan itu. Supply kayak batang, kayak ombak kecil aja. Iya lain. Jatuh, tabrak, bahaya. Maksudnya kalau mau timbul sekalian, supply kelihatan. Kalau mau tenggelam sekalian, paham ya? Karena jangan timbul tenggelam. Ini kalau bahasa banyak timbul tahi. Maaf ini sedikit, bukan saya jorok, cuma memberikan pahaman aja. Timbul tahi. Kalau mau timbul sekalian, kalau tenggelam sekalian, nyaman. Kalau jadi pemain, jadilah pemain yang baik. Ini kata-kata Imam Al-Ghazali ini. Kalau Anda jadi pemain yang baik, kalau Anda jadi penonton yang baik, naik ke panggung tidak bisa nyanyi, turun ke bawah kayak artis, turun tangkap sampah, mengganggu itu. Nah seperti itu kita. Kalau tenggelam sekalian, tidak lain. Kenapa mangkir? Pelan-pelan aja. Di ayat yang berikutnya, la tataharraku zarratun illa biiznillah. Ini banyak ayat-ayat mutasyabihat yang beliau masukkan di sini. Tidak bergerak satu jarah jua pun, sekecil debu, melainkan atas izin Allah. Itu masih bisa ditangkap semua kalangan. La tataharraku zarratun illa biiznillah, tidak bisa bergerak sebesar debu terkecil Allah. Nah ini sudah ke puncak. Berarti semua ini Allah Ta'ala. Memang tidak ada punya gerak kita ini. Kayaknya sepertinya aja.
bayang-bayang atau majas bayangan. Apabila kita mentok pandangan kita zahir dan batin, melihat A sampai di A-nya aja, ini bahwa khaliun menurut tasawuf, pandangan yang kosong. Kita hanya selalu bermain bayang-bayang. Saya ini mengajak anak-anak dan saudara-saudara saya supaya arif nafsa kapitan, istirahatkan dirimu dengan main bayang-bayang. Kira-kira nyaman main bayangan kah, main benehan? Enak main benehan, main bujur-bujur aja dengan bayangan aja. Kalau ada pemain karate, angyoki, odioki, ucioki, budan barai, kopro, pekro dan sebagainya, itu namanya permainan bayangan. Ujar bahasa Banjar kekambangan aja. Itu kalau bahasa pemain karatenya mana? Ada saya mengajak jangan main bayang-bayang. Sudah arif nafsakan, istirahatkan dirimu, main bayang-bayang aja. Harus melihat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maaf nih. Harus melihat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan, wa ijab fid dunya a'ma, apabila di dunia buta tidak melihat Allah, wa fil akhirati a'ma, di akhirat lebih buta lagi. Apa sudah kita melihat Allah? Sudah. Ya kan? Apapun yang kita lihat, kita melihat Allah. Saya melihat Said Rahman, melihat Allah. Begitu saya melihat Said Rahman, saya melihat Allah. Maksudnya begini, mata melihat Said Rahmannya, hati menanggapi adanya. Mata bahasanya ra'a, melihat dengan dunia fakta dan realita. Tapi kalau batin saya hati melihat dengan nazara. Nazara ini melihat langsung dipikirkan. Jadi mata yang lain aja Said Rahman. Mata melihat pohon rambutan, hati Nabi adanya. Jadi pohon rambutan itu sesuatu, syai'un mungkinat, adanya itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi begitu kita melihat pohon rambutan, melihat Allah. Pohon rambutan ke Allah bukan. Pohon rambutan mengantarkan zikrullah, ingat kepada Allah yang menjadikan pohon rambutan. Inilah yang dimaksud Imam Ali karramallahu wajhah. Wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullahu ma'ahu. Tidak aku lihat sesuatu tapi aku lihat Allah besertanya. Mata melihat pohon rambutan, hati melihat adanya Allah yang menjadikan pohon rambutan bukan Allah, tapi pohon rambutan mengantarkan untuk zikrullah, ingat kepada Allah. Sudah melihat Allah. Sudah. Tapi ini Allah Ta'ala ini enggak. Bukan begitu maksudnya. Karena dimasyarakat seperti keluh lidah untuk menyampaikan ini demikian. Tapi insya Allah diberikan Allah paham. La tataharraku zarratun illa bi'iznillah. Tidak bisa bergerak. Nah di sini kadang-kadang kalau orang Kalimantan Selatan dibikinnya ilmu kejayaan ini. Karena orang yang luar diam semua. Karena berdirinya diri alif Allah, yang bicaranya Allah. Salamun qawlan min rabbir rahim, yang bicara itu perkataan Allah. Tapi saya tidak mengajarkan ilmu seperti itu, saya juga tidak bisa. Itu kadang-kadang terjadi, sering terjadi di masa saya dulu. Ada dasar pandangan. Ini kata-katanya di sini bukan ra'a. Ra'a dilihat dengan dua biji mata, fakta. Saya lihat di atas meja ada anggur, ada jeruk, ada lengkeng. Karena saya lihat dengan dua biji mata saya. Tapi saya nazar melihat Allah. Mata saya melihat lengkeng, hati saya adanya Allah yang menjadikan
lengkeng. Kenapa ada di sini idam tersedia di sini? Lewat tangan Said Rahman. Tangan Said Rahman yang menggerakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tembakan langsung itu. La ghairah, tidak lain. Ada kalian lagi Said Rahmannya, yang kalian hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mana kan? Ngantuk kan? Kalau belajar ilmu tauhid ini, mutasawuf ini tidak ada ketawaan gitu. Saya lucu juga, cuma saya tidak mau lucu-lucuan gitu. Karena kita menyangkut hablum minallah. Atas dasar pandangan, ini pandangan. Makanya pandangan itu dengan penglihatan beda. Ra'a dengan nazara beda. Kalau ra'a penglihatan dengan dua biji mata mentok sampai di lengkengnya aja. Tapi kalau nazara mata melihat lengkengnya, hati nanti adanya sampai terbuka hijab, terbuka di dinding lara aina melihat yang menyiapkan lengkeng di atas meja. Allah lewat tangannya Said Rahman. Paham? Jangan langsung itu tuh bukan Said Rahman yang ngantar situ lengkeng anggur itu jeruk. Allah tak salah. Orang nyata-nyataan yang megang Said Rahman ngantar di sini gerakan Allah, orang kayak ini aja. Gua mau pada melihat lagi Haji Rokok yang kulihat hanya Allah, orang yang kayak gini. Orang nyata-nyata mulai kecil tidak main serokok. Rokok itu kada bego rata. Cuma Jawa ini banyak O-nya, O-nya rata, rokok. Tapi kalau Banjar banyak A-nya. Hendak kemana aja? Jangan dibahas sudah ya. Kalau A itu hendak itu tulisannya kayak iya. Jadi Banjar banyak A-nya. Hendak kemana? Yang mana aja kalau bahasa Jawa nya? Aku bisa bahasa Jawa. Nggak iso, coro Jawa, Proyo. Nah, itu tinggal A itu diganti dengan O, Proyo. Nggak iso, coro Jawa, Proyo. Mudah ya. Ini sebenarnya jangan tegang. Perhatian jangan tegang sedikit. Nggak iso, coro Jawa, Proyo. Bujur caranya nggak tahu. Atas dasar pandangan musyahadah inilah, makanya di sini kata-katanya musyahadah. Musyahadah itu bukan hanya dilihat dengan dua biji mata, dengan pandangan hati, pandangan tembus. Di balik yang tersurat, apa yang tersirat itu musyahadah. Dalam Quran ada, apala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apalah yang zuru, apakah kamu tidak memikirkan, tidak merenungkan nih siapa yang menjadikan onta-onta berada di padang pasir yang tadi di gurun Sahara ini? Lihat, jangan melihat ontanya, lihat aku, kan gitu. Apalah yang zuru nazara, apalah yang zuru nak ilal ibli kaifa khuliqat. Jadi kalimatnya kita lihat, kalau ra'a dengan dua biji mata, nazara pandangan dengan mata, juga dengan mata hati. Dan kayak pejalan biasa yamsi. Rasulullah cepat betul Isra Mi'raj itu asra. Asra itu fauqatul aqli, di atas jangkauan akal. Makanya kalimatnya itu lebih dulu subhanalladzi, subhana maha suci Allah. Ini pokok dia jangan pikirkan ini. Sedih riwayat tempat duduk beliau masih panas, sudah datang. Air yang dibikinkan istri beliau belum dingin, sudah datang. Seperti apa itu cepatnya? Jangan dipikirkan. Kemana kata ada subhana maha suci.
Ganda mana? Ini bukan dong. Kita minum sampai santai aja. Bismillah. Deh, ruang deh. Kopi. Kak belum lah tadi. Ruangnya. Yang lain sampai juga diminum. Iya. Santai aja, kita jangan terlalu tegang banget. Atas dasar pandangan musyahadah inilah, maka Nabi Muhammad SAW tidak mendoakan kehancuran bagi kaumnya yang telah menyakiti beliau. Beliau disakiti, diludahi, dilempari dengan kotoran onta. Beliau tidak pernah berdoa yang jelek-jelek. Tidak sumpah serakah, tidak tiwas meniwas, tidak langsung lapor kepada sepupu, menantu, tidak lapor kepada mertua. Abu Bakar, beliau tidak pernah mendoakan yang jelek-jelek. Kenapa? Karena beliau diberikan Allah ilmu yang tembus sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadikan baik itu Allah, yang menjadikan tidak baik itu Allah. Hanya baik dan tidak baik itu dari Allah. Beliau tidak pernah menghina kaum Quraisy, Nasrani, Yahudi. Karena melihat si pelakunya. Jadi dalam kitab ini ada yang ngeri. Dan dalam kitab ini kalau tidak dijelaskan ada yang ngeri. Jelek dan baik itu adalah Allah. Yang ahli ibadah Allah, yang baru keluar dari langgar musalla, yang maksiat Allah. Jangan diartikan apa namanya secara semaunya liur. Oh, nah itu yang jadi maling Allah juga kan? Yang ada ibadah Allah juga kan? Iya, sama. Apabila berbeda, tidak sempurna tauhid kalian. Yang jadi maling Allah Ta'ala ya. Yang ahli ibadah di musala, dilanggar di masjid Allah Ta'ala ya. Ini dalam kitab ini. Yang kita baca ini. Sorban miring. Sorban hampir terpacul. Kalau pertama kita mendengar saya bingung ini. Tapi saya harap jangan bingung. Di akhir nanti silahkan ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan. Yang jadi maling baik. Baru bisa dibahas dari Syed Rahman ini. Ada yang sarjana hukum? Jadi. Tahu maling. Tahu maling dia. Artinya maling itu bahasa Banjar. Bahasa Tanggarangnya barangkali pencuri. Ini harus tahu kita supaya jangan jadi maling-maling Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisinya. Nah, kita buka yang halal. Kalau saya salah malam Kamis dulu sampaikan dengan saya. Maling, pencuri lah. Pencuri mengambil hak milik seseorang tanpa sepengetahuan yang punya. Yang salah maling nih, pencuri mengambil hak milik seseorang tanpa sepengetahuan yang punya. Bocor samping rumah tetangga, ada punya tangga, kasih padahan saya angkat bawa, betul kan? Setelah betul atarakan pulang. Ini kalau bahasa Banjar menjam, jangan padakan maling, belum pidana, belum pidana menjam. Pencuri ialah mengambil hak milik seseorang tanpa sepengetahuan yang punya. Kita umpamanya di muka gang gelap, kait di atas 100 watt, itu lain maling.
Lain pencuri. Insya Allah ada ditangkap oleh murid PLN. Ada hujungnya lagi sedikit. Pencuri ialah mengambil hak milik seseorang tanpa sepengetahuan yang punya, ingin dimiliki sendiri. Tarik 5 watt, masukkan ke dalam kamar, asik goreng. Pidana. Pidana ingin dimiliki sendiri. Ini pencuri. Nah, oleh karena itu tidak boleh kita sholat, puasa, mau surga, tidak ada kok puasa surga, ya kan? Usalli fardal maghribi salah rakaatin mustaqbilnya adaan yang surga atau yang mertua kan lillahi ta'ala. Puasa nanti puasa wajib bulan Ramadan berniat di malam nama itu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana haji sanati lillahi ta'ala semua merajakan fitrah. Belum baca siap ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitrati an nafsi fardan alayya. Lillah, kita diajak karena Allah aja. Jangan karena surga, karena pahala, beliau dipuji, dia satu, karena Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, bukan karena lantai. Kebetulan aja tadi kalau sini sambil Pak dimakan anak jajannya dipangan. Wajah di dulu ya. Oleh karena itu Rasulullah pada pernah berdoa diludahi, dilempari dengan kotoran. Beliau sudah berdoa, Allahumma di qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kaummu karena mereka tidak tahu. Karena yang menjadikan yang baik ini Allah, yang menjadikan yang jelek ini Allah, yang menjadikan maling itu Allah, yang menjadikan ahli ibadah Allah. Bukan malingnya, bukan yang ahli ibadahnya, yang menjadikan itu yang baik. Maling tetap tidak baik. Paham ini maksud saya? Oh, kenapa itu Haji Bunair Ali menyampaikan di rumah Syed Rahman maling bagus juga? Bukan malingnya, yang menjadikan maling. Bapak ada punya maling? Tidak ada. Ada atau Bapak sendiri jadi tidak ada. Tidak bisa kok siapapun yang jadi tapi kalau kita ini paling ujar bahasa Banjar mengejek, mengulur-ulur, meremehkan. Abah Hajar itu gagahnya kok minta-minta, gagahnya, mudanya kok jadi pemulung. Tidak ada satupun yang bisa menjadikan seseorang jadi pemulung, jadi maling, pengamen. Yang menjadikan itu Allah. Kalau melihat Allahnya baik, Allahnya yang baik mampu menjadikan orang jadi maling. Dapat dipahami ini? Maling tetap tidak baik. Yang menjadikannya yang baik. Jadi beliau ini menyampaikan jelek dan baik, ahli ibadah dan maksiat itu baik semua. Yang menjadikan semua orang pada orang gila, orang maling. Wah, jadi maling. Tidak ada yang demikian. Jadi maaf ini, tugas kita hamba Allah ini menonton, melihat permainan Allah di atas panggung sandiwaranya. Mana panggung sandiwaranya? Alam semesta. Kita lihat permainan Allah di atas panggung sandiwaranya. Ya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Pernah dulu saya bertanya, ini apa yang kamu lihat? Tisu putih. Kenapa kamu tahu putih? Karena saya lihat dengan 2 biji mata kepala saya. Ya, semua orang melihat kita tahu putih dengan 2 biji mata. Kalau picak sebelah aja, sebiji mata. 2 biji mata melihat ini. Kenapa jadi tahu putih?
Ini permainan ini. Dunia ini panggung serba, tahunnya putih karena ada hitam, kuning, hijau dan sebagainya. Kalau 7 lapis langit putih, 7 lapis bumi putih, barang yang ada keduanya putih, tidak tahu bu, putih. Itu supaya tahu aja. Tahunya atas karena ada bawah. Mana ya dia? Tahu perempuan deh? Tahu. Kenapa? Dia tahu perempuan. Hah? Nah, kalau ada pria atau laki-laki itu. Jadi tahu perempuan ada laki-laki. Tahu malam? Kalau malam terus naik. Ini mukhtalifun alwanu ini supaya jadi bahan renungan. Makanya Allah dapat berfirman, "Wahtilafil laili wan nahari la ayatan liulil albab." Pergeseran antara malam dan siang, 12 jam malam, 12 jam siang, la ayatan liulil albab. Itu jawaban ayat dari ayat lamnya lamukai namanya. La ayatan sebagai bahan renungan bagi orang yang punya pikirakan dari siapa yang jangan 12 jam malam, 12 jam siang, insya Allah boleh dijadikan sampai hari kiamat tetap 12 jam malam, 12 jam siang. Cuma kita aja kadang-kadang salah pandai, salah cara. Besoklah kita sama-sama mancing kalau ada waktu. Kalau ada waktu betul dia tanya. Orang mulai dunia diciptakan 12 jam siang kok, 12 jam malam, tetap aja masih aja dibilang kalau ada waktu tersedia 12 jam siang, 12 jam malam. Boleh, karena itu agama Islam menganjurkan bukan kalau ada waktu tapi dengan kalimat insya Allah kalau berjanji gitu. Jadi kalau kita menghina seseorang, hina Allah Ta'ala menurut ilmu tasawuf. Rasulullah kadang Allahumma yahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kaum karena mereka tidak tahu akan Nabi dan Rasul yang sebenarnya. Beliau tidak mencaci kaum Quraisy, Nasrani dan Yahudi. Karena semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita nonton aja. Karena ada yang caci makin tidak ada. Ini kadang-kadang daun kemelayang, buah kada jauh pada pohon. Bapaknya dulu tidak bisa lengah itu jemuran 20 tahun dan meninggal keganangan jadi mana? Jadi malingnya. Ya Allah. Insya Allah kalau kita renungi, kita pahami betul-betul ilmu tauhid ini membuat kita bisa sabar, ikhlas, tawakal dan bersyukur. Karena dalilnya innallaha ma'asyakur, innallaha ma'al mutawakkilin, innallaha ma'as sabirin. Sampai ke Allah baru bisa sair. Kadang-kadang pura-pura aja, pura-pura kesabarannya si anak dengan biji mata mau lihat jalannya pelan, kehujanan bagaimana mau sabar panas sih. Itu namanya kalau bahasa Banjarnya lain sabar bayu. Kita sedikit demi sedikit jangan menghina ciptaan Allah Subhanahu. Tidak ada hak kita menghinanya. Ialah tidak ada hak untuk menonton aja. Oh ini jahat karena ada baik. Mudah-mudahan ini balik ke jalan yang baik. Oh bergelar dewa mabuk, mudah-mudahan berhenti. Ini tugas kita. Kita kada bisa, ya, kada bisa malah apa-apa. Mengaku luar biasa. Ini anakku ya. Bila malah, ku jadi ada telinga, ada mata nangis, ada rambutnya. Ngaku-ngaku aja pintar. Manusianya ngaku aja ini anakku. Kapan anak? Kapan belah anak? Artinya itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang mangga muda aja bisa molah matanya, molah matanya. Jadi kalau ngidam mangga muda, galak mata anak. Ngidam mangga muda. Nah jadi sekali lagi
mendoakan yang jelek-jelek. Karena jelek baik itu permainan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat tadi. Cuma tugas kita, ya Allah, kita dimainkan Allah di atas panggung sedianya. Jadi peran kita jadi preman. Berdoa, ya Allah, ampihakan mau jadi preman lah. Jadi imam di masjid ke pulang. Atau jadi nyaman juga sedikit jadi preman. Mana bertato, ya kan? Masalah sedikit nampar ke orang kan nyaman rasanya. Ya kan tampar orang nah kan ada isinya jangan sekalian. Nah, di dalamnya nah kata harga jangan dimainkan ahli maksiat. Berubah bang kepada taat ibadah. Karena ahli maksiat tidak baik. Minta peranannya yang baik. Allah sudah berjanji ke Odone astajib laku. Pinta olehmu pasti Allah kan jahil. Pasti diberinya pinta olehmu pasti kau beri. Cuma ditebuskan kepada dosa bisa dikabulkan, tapi dosanya banyak, tapi sayang padamu jelas Allah. Doanya dikabulkan karena pada hari tanggal ditakdirkan ini dapat kecelakaan, aku sayang padamu, ditebuskan itu. Atau disimpankan Allah di surga. Ada doa itu pasti dikabulkan, bukan maunya kita, maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Anda tetap selalu atas pandangan musyahadah, ini kata-katanya musyahadah ini bukan dua biji mata, nih pandangan mata hati. Apabila Anda tetap selalu atas pandangan musyahadah, tauhidul af'al, dengan penuh yakin, bahasa Arabnya tahqiq, maka terlepaslah Anda daripada penyakit dan bahaya syirik khafi. Terhindar kita daripada bahaya syirik khafi. Sehingga akhirnya Anda akan dapat menyaksikan dengan jelas bahwa segala yang berupa wujud majazi, wujud bayangan ini lenyap dan hilang sirna dengan nyatanya nur wujudullah yang hakiki. Cuma kita kadang-kadang tidak berani membuka tirai hijab, sehingga selalu tidak mentok sampai apa yang kita lihat aja. Tidak balik sedikit lagi di baliknya kita lihat apa sih sebenarnya. Melihat permainan Allah. Allah bermacam-macam pohon menjadikan, dari pohon yang kecil sampai pohon yang besar, dari binatang sekecil semut sampai gajah yang besar, dari sungai yang kecil sampai lautan yang tak berarti ini disuruh renungkan. Subhanallah, alangkah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilahin nasr. Terbangun kita, guring kada hawa, guring bangun kada hawa, bangun kalau kada diguringkan Allah dan dibangunkan Allah. Malam ini jam berapa guring? Wallahu a'lam bishawab. Guling-gulingnya terbayang sidai, batin lantang rasa dirukan di belakang. Kalau sidai behiring rasa yang rabu, batin lantang salah, behiring salah. Oh ya subuh hari puncak romlai matang kayak bulan kesiangan. Isanya kerindangan, piungot burung pialing, kekandangan tamus kagambah, pinangot-angot kepada garing. Sakanya kerindangan sepan pada kada tahu kita jam berapa guring, saat mana guring, saat mana bangunnya. Itu Allah yang mengguringkan, Allah yang membangunkan. Kada tahu kita. Wajah makanannya mata ada. Apa tak? Apa bunyinya? Apa bunyinya tak? Ada? Ya ada.
Tahu tidak? Hah? Jangan kayak itu tadi. Oh, masih kayak kenakan mainnya. Itu Allah. Allah yang kena aku yakin hari ini jadi enggak ada diringankan aku. Allah. Wah, mantap. Itu Allah. Coba pendengaran kita kadang awam mulah nah kira. Nih kira aku berenakan nih ngorok nih luar biasanya. Kadang sehingga akhirnya Anda akan dapat menyaksikan dengan jelas bahwa segala yang berupa wujud majazi, wujud bayangan ini, nah adanya wujud bayangan semua lenyap dan hilang sirna dengan nyatanya nur wujudullah yang hakiki. Apalah artinya cahaya pelita yang dinyalakan di siang hari dibandingkan dengan cahaya matahari yang cerah cemerlang memancar. Tidak ada artinya. Apalah artinya kita membawa air segelas dibandingkan dengan lautan. Oleh karena itu jangan bekerangah biar sebanyak. Bisa kutanya bekerangah. Iya. Jangan bekerangah. Bisa banyak segelas saja dibandingkan dengan lautan. Jangan berkerang kadar boleh. Jangan berkerang ini aku, ini usahaku, ini pekerjaanku. Kalau bukan aku siapa lagi? Nah, ini boleh dalam pembicaraan, tapi dister oleh hati. Ini karena karunia Allah. Dengan pertolongan Allah kita bisa berjalan sampai ke rumah Said Rahman ini. Alhamdulillah, sebenarnya kayak nyaman lah. Nyaman. Sedikit lagi. Nanti kita lanjut terus nih. Minuman ada di muka, kopi ada. Sampai jam berapa kita? Saya pernah mengajar di M Yamin di Samarinda yang jamaahnya ada S1, S2, S3, ada dokter, ada prof. Dia mulai jam 9 sampai jam 2. Saya lupa berhenti, yang mendengar tegak sampai jam 2. Nah ini jadi kalau sedang berarti sedangnya terus sudah ada kopi, ini belum dimakan lagi jajannya. Nah itu makan anggur, makanya lah bekeras suara dengan kopi nyaring. Apabila secara terus-menerus Anda latih dengan pandangan musyahadah demikian sedikit demi sedikit, dengan tidak tercampur baur antara pandangan lahir dan pandangan batin, maka sampailah Anda pada suatu makom tingkatan yang dinamakan makom wahdatul af'al. Oh, saya takuring seorang takuring tapi takuring indah, bukan takuring stres. Alangkah indahnya, indahnya apa yang kita lihat, tembus melihat pohon rambutan, melihat Allah yang menjadikan pohon rambutan, melihat kucing anggora, melihat perbuatan Allah yang menjadikan kucing anggora, melihat si bidan siapa sebut pendeknya, melihat Datul Abdul bagus semua, bagus semua timbullah saling hormat menghormati, harga menghargai, isi mengisi. Karena tugas kita ini menonton aja, kada ada nyalahkan, kada ada yang
menyalahkan. Makam Wahdatul Afal. Pada tingkatan ini berarti panah lenyap segala perbuatan makhluk, perbuatan Anda sendiri atau perbuatan yang lain daripada Anda. Karena nyatanya perbuatan Allah yang maha hebat. Melihat perbuatan Allah, kita dilarang terbuai oleh fakta. Kita dilarang terbuai oleh sesuatu. Sesuatu itu mengantarkan aja supaya kita bisa berpikir kepada yang menjadikan sesuatu. Belum sampai ke sana, kita tidak bisa bersyukur, sabar dan ikhlas. Itu mengantarkan aja. Makan. Kenapa sih makan? Makan, mengantarkan aja. Kan ada yang abadinya. Bagaimanapun nyamannya, enaknya makan, lapar pula. Itulah permainan. Makan pula, lapar pula, makan pula, lapar pula. Sehingga ada pertanyaan. Kalau begitu, makankah untuk hidup? Hidup untuk makan. Ini berpanjang dijawab ya. Karena salah jawab bisa sampai. Makankah untuk hidup? Hidup kau untuk makan. Nanti kalau hanya untuk setahun. Kalau makan untuk hidup sampai. Gitu kan? Itu yang bagus. Makankah untuk hidup? Hidup kau untuk makan. Kalau hidup untuk makan terus. Pernah melihara sapi seberonjong dimakan rumput makan manusia sampai ke subuh-subuh. Kadang lagi ditinggal deh ke sarapan kadang. Kalau makan untuk hidup, ini ada berpikir simpan. Oh ini anak parah bulan Ramadan. Orang cari baris kedagai nyaman juga sedikit gitu. Karena makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan, fokus pada makan aja. Kalau makan untuk hidup, dah pikir. Wah ini tinggal 2 kilo aja lagi beras, tukar pulang. Nah itu ada pikiran gitu. Dapatkah dipahami? Dapatkah? Jika dapat dipahami, tampung aja dulu. Gaya gula batu di lemu-lemu, jangan ditelan. Pada tingkatan ini berarti panah lenyap segala perbuatan makhluk, perbuatan Anda sendiri atau perbuatan yang lain daripada Anda. Karena nyatanya perbuatan Allah yang maha hebat. Nyatanya perbuatan Allah yang hebat. Kita ini hanya punya rencana, angan-angan dan cita-cita. Sudah itu ilmu tasawuf. Manusia punya rencana, Tuhan yang menentukan tasawuf. Kita ini hanya sebatas rencana aja. Membuat sebuah dinamika yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kada boleh kita mutakabir merasa hebat. Hanya sebuah dinamika, sebuah rencana, sebuah angan-angan. Tidak bisa menjadikan apa-apa, tidak bisa membuat apa-apa kita. Sehebat apapun, itu hanya sebuah perkataan saja. Ya kan? Yang hakiki yang sebenarnya adalah hebat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesimpulan di Tauhidul Af'al ini kita sedikit demi sedikit, jiraan wa jiraan, selangkah demi selangkah, selalu bermain, jangan bermain bayangan. Pengusaha sedikit latih
Kalau dalam bahasa sini tadrij bagaikan tangga pertama dulu. Kita naik ke dalam asma, naik ke dalam sifat, naik ke tahrijat sampai kepada suhudul wahdah bil wahdah. Ini wahdatul af'al suhudul kasrah bil wahdah. Nah, ini di langkah pertama, tangga pertama. Cuma hati-hati. Langkah pertama harus dituntun oleh guru yang mursyid. Yang dikhawatirkan nanti unyaknya semua ya, yang sembahyangnya, yang tidak sembahyangnya, akhirnya dapat kada Rasulullah pembawa ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, ilmu tauhid, ilmu kalam sampai bengkak kaki beliau sholat. Jadi kalau ada seorang guru yang mengajarkan sehebat apapun ilmu tasawuf, jenggotnya panjang, Al-Quran hafal, bahasa Arabnya fasih, jangan percaya. Jangan percaya. Patokan pertama lihat ini ngajar ilmu tasawuf, sholat enggak? Ini kadang-kadang yang kita ikutnya datang dari tanah hulu. Kita ini orang kabupaten berdekatan Samarinda, dari tanah hulu sana, ya semuanya ada sembahyang lagi gitu. Cukup sekali sembahyang sudah. Perintah itu sekali aja. 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh. Jangan itu pembohong besar yang kita ikuti. Jadi kesimpulannya, tauhidul af'al ini tunggal segala perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang baik, yang tidak baik itu perbuatan Allah juga. Cuma alangkah ironisnya, kalau kita selalu dimainkan yang kada baik terus, bertobatlah, berpalinglah kepada peran yang bagus. Maksiat terus kita membelakangi Tuhan terus, ya Allah sekian lamanya saya membelakangi Engkau. Hadapkanlah mukaku dan mata hatiku kepada asyik kerja. Allah baki Allah Ta'ala ya. Kerja Allah Ta'ala memanggil, aku cinta padamu kata Allah. Hadapi aku, jangan hadapi yang kau berikan aja. Basuh mukamu, basuh tanganmu, basuh kaki aja. Allahu Akbar. Allah Maha Besar ya kan? Kecil dagangan, kecil nelayan, kecil petani, Allah Maha Besar. Asik pagi, asal Allah. Hadapi lagi Allah, karena Allah cinta sayang lagi kita. Maunya Allah masuk surga semua, kita mau. Maunya Rasulullah kita nih masuk surga semua. Kita maunya Rasulullah sallallahu ujian Rasulullah, kullu ummati dakhalal jannah, seluruh umatku masuk surga illa man aba, terkecuali orang tidak mau. Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Jawabannya kita masing-masing. Nanti kalau ada alasan ini kita mau nih. Puasa tidak ada kalimat kata-kata mah. Mulai akil balik memayis wajib puasa. Tidak ada mah. Jadi mah kan? Pagi mah ya. Malas. Tidak ada itu. Tidak ada di hukum mah. Tidak ada. Itu mau ditarik semua kita ke dalam surga. Ditarik semua ke dalam surga. Cuma ada mau mati-matian kita. Subuh balik kanan balik. As-salatu khairun minan naum. Ini kalau kaum yang azan as-salatu khairun minan naum di musala tak pariurang bisa kita. Ini Allah Ta'ala. Salat itu jangan lebih baik daripada tidur. Nawang dan bangun mandi, wudu, terus salat. Masih sembahyang salat subuh. Sembahyang sunat subuhnya kalau kita bicara tentang pahala dari bumi sampai ke langit pahalanya. Itu namanya asal bisa kan?
musola besar, cuma malasnya juga besar, balik kanan balik kiri. Waktu subuh sidini hari tubuh berhubung kulitnya babi, iblis syaitan yang menggerumuni membuka mata susah sekali. Itu bahasa saya pantun di Banjar itu kan apa pantun dia pantun terus. Jadi kesimpulannya tagir af'ali supaya bisa tunggal itu perbuatan Allah. Yang kada baik itu perbuatan Allah aja. Alangkah ruginya orang itu diberikan Allah peran. Mudah-mudahan dapat peran yang baik. Melihat orang yang alim, alhamdulillah beruntungnya orang diberikan Allah peran yang baik. Nah, ini cuma kadang-kadang kita dasar juga anaknya si Anu tuh. Jadi kalau tahu percis daun maka malayang gua kada jauh pada kuat bapaknya bahari kada lengah jemuran maling kan jadi maling ada di hak kita, ada tugas kita seperti itu. Selalu kita berharap kepada Allah agar bisa diberikannya hidayah dan petunjuk. Allah mahdi qaumin innallah, ya Allah berikanlah petunjuk kaum karena mereka tidak tahu. Sepanjang sejarah beliau Rasulullah SAW 63 tahun usia beliau tidak pernah mendoakan orang yang jelek, tidak pernah mengatakan orang itu jelek, karena teluk bisa jadi pantai bisa jadi teluk. Hidup ini adalah permain, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kalau orang tasawuf kesimpulannya tahu itu apalagi ini sehari dapat gaji 100.000, yang ini 50.000, yang itu 25.000, yang itu 10.000. Mana yang banyak? Otomatis kita menjawab yang 100.000. Allah tidak memandang dana dan daya. 100.000, 50.000, 25.000, 10.000 sama aja. Semua ini yang 100.000 Allah dan aturan bagi memberikan yang 50.000 Allah, yang 25.000 Allah, yang 10.000 Allah, yang sama aja itu Allahnya. Kalau nominalnya angkanya 100 dengan 10.000 sama lah, banyak yang 100. Tapi kalau Allahnya sama, itu Allah. Oleh karena itu, alhamdulillah beliau dapat 100.000. Yang 10, alhamdulillah 10, alhamdulillah. Tunggu. Hanya aja datang di Jawa 2 mboto yo. Wah, hanya kan. Apaan sapiles kalau tuyul yang naik sirik. Alhamdulillah kawan kita bisa beli mobil. Allah yang beri, kita belum lagi diberikan Honda Nabahari kan Aspria Grand sudah 2 kali ya turun mesin. Alhamdulillah ini hikmahnya mempelajari ilmu tasawuf selalu bersyukur. Nah ini saja barangkali dan kesempatan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu dan sifat Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dipertemukannya lagi pada malam Kamis yang akan datang. Insya Allah pelajarannya jelek, jahat atau jelek ataupun baik pada hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dengar kalimat pada hakikatnya. Ada yang tahu hakikat? Nah itu sebenar-benarnya dalam bahasa Arabnya hakikat ai haqaiqul haqaiq, kebenaran di atas daripada segala kebenaran. Artinya kita hidupnya kada benar, hakikatnya mati kan kita dan lain sebagainya dan lain. Kurang lebihnya silap misalnya yang dimaafkan. Usikum menafsir taqwallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jibril qala annahu la ilaha illallah 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 la illallah la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim Subhanallah bihamdihi 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 subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil aliyyil azim Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil aliyyil azim Ya Allah 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 Ya Allah, 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 Ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma ja'al sama qara'nahu wa kabbarnahu wa halalnahu wa ziyadat bi syarafina bi sallallahu alaihi wasallam wa sawaban misla sabiyali gali arwai ashabi rasulillahi ajma'in wa sawaban misla sabiyali gali qadri kaliina tali'in biasan ila yawmiddin wa ansurna wa rahamna ma'umir bika ya arhamar rahimin wa ansurna wa rahamna ma'umir bika ya arhamar rahimin wa ansurna wa rahamna ma'umir bika ya arhamar rahimin. Allahumma anjina rahmatal maghfirah wa syafa'ata wa jannata ala ahlil kubur. Allahumma anjina rahmatal maghfirah wa syafa'ata wa jannata ala ahlil kubur. Allahumma anjina rahmatal wal maghfirah wa syafa'ata wa jannata ala ahlil kubur. Khususan ila qabrihim Ais Mahyuni bin Ais Hidayat Barakah wa la Tuma bin la Basa wa Indra binti Bedu Rahmat
Allahumma jal qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'alhu minhum nira. Allahumma jal qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'alhu minhum nira. Allahumma jal qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'alhu minhum nira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina iman wa la taj'alna fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Wa anzil al-Qur'ana ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyal mardiyah wa dakhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Allahumma ya Allah ya Rabbi wa jannaka jannatin na'im wa daraka daras salam ma'al ladina ahibna bi tasdiqina wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin ila ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. muncul di